Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Perlintasan sebidang kereta kembali memakan korban. Rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Polis Tangerang, Banten pagi tadi. Rangkaian kereta bandara anjlok membuat perjalanan KRL Tangerang Duri juga dihentikan sementara. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21, lintas Rawabuaya Batu Ceper, Polis Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk pagi tadi pukul 6.05. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Mobil trailer lobet tuh nggak bisa jalan karena nyangkut di rel kereta. Jadi kereta di bandara kan di sini nggak berhenti. Terus? Karena kurang koordinasi atau gimana, jadi ditabrak sama kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. PT KAI Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai di stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah ada Amrina Rida di lokasi kejadian di perlintasan sebidang Polis Tangerang, Banten. Selamat siang Rida, apakah evakuasi rangkaian KRL anjlok sudah selesai saat ini? Iya, Wiki dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk proses evakuasi kereta bandara yang anjlok akibat terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut skoci ataupun juga truk kontainer di area stasiun Polis ini masih berlangsung. Dan kalau kami pantau, di titik kami laporkan saat ini kami masih bisa melihat bahwa ada puluhan petugas teknisi yang dikerahkan oleh KAI Kereta Bandara untuk mengevakuasi gerbong kereta yang tadi sempat tertemper. Dan kalau kita lihat juga, Wiki dan juga pemirsa, di area badan dari gerbong pertama, gerbong kereta bandara yang terlibat kecelakaan, ini memang nampak ada beberapa bagian yang penyok begitu. Lalu juga ada beberapa kaca-kaca jendela yang nampaknya pecah dan tentunya sudah tidak berbentuk. Nah, informasi yang kami dapatkan, Wiki dan juga pemirsa, dampak dari adanya kecelakaan yang melibatkan kedua kendaraan ini adalah ada sejumlah rekayasa perjalanan KRL dan juga kereta bandara yang dilakukan oleh pihak KAI, di mana untuk perjalanan KRL relasi Duri menuju ke Tangerang ini sekarang hanya dilakukan sampai ke stasiun Rawabuaya saja. Sementara untuk perjalanan KRL yang berangkat dari stasiun Tangerang ini dibatalkan dan sama sekali tidak diberlakukan hingga siang ini. Sementara itu untuk perjalanan kereta bandara ini pun hingga siang ini untuk perjalanan yang selanjutnya ini pun juga masih dibatalkan hingga nanti waktu yang belum ditentukan. Dan informasi yang kami dapatkan berkaitan dengan adanya pembatalan dari kereta bandara ini dari pihak KAI memberikan adanya refund 100% bagi para penumpang yang terdampak, di mana untuk refund ini bisa diajukan melalui aplikasi resmi dari KAI ataupun juga bisa menghubungi customer service dari KAI itu sendiri. Informasi yang kami dapatkan juga dalam adanya kecelakaan ini kurang lebih ada 22 penumpang yang berada di dalam area gerbong kereta, namun ke-22 penumpang tersebut ini pada saat kecelakaan terjadi kemudian sudah dievakuasi oleh petugas dan sudah disediakan adanya transportasi alternatif berupa transportasi taksi online untuk kemudian diantarkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami belum dapatkan informasi, Wiki, sampai kapan proses evakuasi ini akan berlangsung. Tentunya diharapkan adalah proses evakuasi ini bisa selesai dengan cepat sehingga perjalanan KRL dari arah Duri Tangerang dan sebaliknya
lainnya dan juga kereta bandara ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk ditunaikan. Namun, perbedaan geografis menyebabkan masing-masing negara memiliki perbedaan durasi pelaksanaan puasa. Dan berikut adalah beberapa negara yang memiliki durasi puasa terlama dan terpendek. Ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus dilaksanakan seluruh umat muslim sejak fajar hingga matahari terbenam. Namun adanya perbedaan geografis dan garis lintang maka menyebabkan durasi atau jam puasa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di beberapa negara yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia akan memiliki keseimbangan siang hari yang relatif baik. Namun sebaliknya, semakin ke utara suatu negara maka sudah bisa dipastikan semakin panjang hari, dampaknya periode puasa pun juga menjadi lama. Tapi sebaliknya jika satu negara semakin ke selatan maka akan memiliki jam puasa yang lebih pendek karena siang hari lebih pendek. Dan berikut perbandingan durasi puasa di seluruh dunia dari yang terpanjang hingga terpendek pada tahun ini. Durasi puasa terlama akan terjadi di wilayah utara seperti Rusia Utara, Swedia, Finlandia, Greenland, dan Islandia. Di negara-negara ini puasa dilaksanakan selama 16 jam. Bahkan di beberapa wilayah dataran tinggi Swedia, Norwegia, Greenland, dan Kanada bagian utara, puasa bisa berlangsung hingga 20 jam. Namun untuk memudahkan umat Islam, ulama memberi kebebasan untuk mengikuti waktu Mekah atau mengikuti jadwal terdekat yang lebih moderat, dengan durasi siang hari yang lebih seimbang. Sementara durasi puasa terpendek terjadi pada negara-negara yang terletak dekat khatulistiwa atau di belahan bumi selatan. Negara yang tercepat antara lain Brazil, Argentina, Uruguay, Afrika Selatan, Chili, dan Selandia Baru. Di negara-negara ini durasi puasa biasanya sekitar 11 hingga 13 jam. Sementara itu untuk wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia, dan Kenya pada tahun ini akan menjalani puasa dengan durasi 12 hingga 14 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, apa jadinya hewan peliharaan bila pemiliknya wafat? Bisa diserahkan ke rumah aman atau dipelihara oleh kerabat. Tapi apa jadinya kalau peliharaan almarhum adalah seekor buaya sepanjang 3 meter? Berikut informasinya. Buaya 3,3 meter ini melawan saat dievakuasi tim gabungan di Kesambon Tretes Prigen, Pasuruan. Reptil yang dipelihara sejak tahun 1990-an ini berasal dari sungai di hutan. Pemilik buaya meninggal sehingga keluarga meminta buaya untuk dievakuasi. Buaya jenis mulut panjang diserahkan ke Taman Safari Prigen. Lokasi pemeliharaan buaya yang curam membuat petugas kesulitan mengangkut. Proses evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat untuk keamanan petugas dan warga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.